Sore ini kami sedang bermain Gastigilo atau Kasti Gila. Permainan ini terdiri dari dua kelompok pemain. Kelompok yang pertama harus lari menghindar bola. Sementara kelompok kedua harus melempar bola ke badan lawan. Kali ini kami jadi kelompok pelempar. Jadi kami harus memburu mereka semua. Dalam permainan ini ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Pemain yang memegang bola tidak boleh melangkah sedikit pun. Dia harus melihat kawan yang terdekat dengan musuh untuk mengoper bolanya. Kalau bola diterima oleh teman yang dekat dengan musuh, maka akan lebih mudah untuk membidiknya. Tapi harus hati-hati ya. Kita tidak boleh membidik kawan sembarangan. Menurut aturan, kita tidak boleh mengenai leher sampai kepala. Asik, Rafael kena. Ayo kejar lagi yang lainnya. Ada teman jatuh kok malah diketawain. Kawan dan lawan itu cuma dalam permainan. Tapi kalau ada teman yang kesusahan, kita semua harus saling tolong-menolong. Teman, tempat ini adalah tempat penumbuk tepung milik pamanku. Aku mau menumpang menumbuk beras yang mau digunakan Uni Indah sebagai bahan membuat bedak dingin nanti. Penumbuk tepung ini merupakan mesin sederhana yang hemat energi karena digerakkan dengan menggunakan kincir tenaga air. Nah, sekarang aku masukkan beras rendaman tadi ke dalam lesung ini. Teman, sebelum ditumbuk, beras ini harus kita rendam dulu. Masukkan beras yang akan ditumbuk ke dalam wadah berisi air. Kemudian taburkan sedikit kapur ke dalam rendaman beras. Aduk-aduk supaya merata. Kalau sudah seperti ini, diamkan beberapa saat. Rendaman air kapur akan membuat beras menjadi lebih empuk saat ditumbuk. Buang air sampai tiris. Beras siap ditumbuk. Cara kerjanya sederhana sekali. Tongkat-tongkat penumbuk ini dikaitkan dengan silinder besar yang mempunyai poros dan digerakkan menggunakan kincir. Kecepatan alat penumbuk ini tergantung jumlah banyaknya air yang mengalir dan memutar kincir. Makanya Andra dan Raihan membersihkan aliran air supaya aliran air menuju kincir lancar dan kecepatan alat penumbuknya tetap. Aku harus berhati-hati saat memasukkan beras maupun mengambil tepung yang sudah lembut. Kalau tidak, tanganku bisa terjepit. Setelah beras hancur dan berubah bentuk menjadi tepung, kita ambil dan saring menggunakan kain. Tepung beras yang halus akan jatuh ke dalam wadah. Sementara sisanya harus kita masukkan kembali ke dalam lesung untuk ditumbuk. Sip, tepungnya sudah siap. Teman, untuk membuat bedak dingin, ambil sedikit tepung beras dan campur dengan sedikit air. Aduk menggunakan tangan sampai adonan tidak ada yang menggumpal. Jadi deh bedak dinginnya. Hari ini cuaca lumayan terik nih. Kami coba juga Cara pakainya mudah kok. Oleskan bedak dingin ke seluruh permukaan wajah. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai terkena mata dan alis. Ada yang pernah menangkap ikan dengan cara menembak. Bukan tembakan sungguhan loh. Tapi buatan kami sendiri. Biasanya ikan garing ada di aliran air yang sedikit dalam. Walau hanya aliran air terjun, jangan salah loh. Ikan di sini besar-besar. Untuk menembak ikan, kita harus menyelam. Jadi, pastikan kaca selam yang kita pakai berfungsi dengan baik ya. Lihat baik-baik di sekitar. Kalau sudah melihat ada ikan, tembak. Yap, aku dapat satu nih teman. Lumayan lah, walau hanya ikan kecil. Ayo kita cari lagi. Kalau mau dapat yang berukuran agak besar, kita harus berani ke tempat yang sedikit dalam. Aku sedikit cerita nih. Kenapa banyak ikan garing besar di aliran air terjun ini? Ternyata
Dulu pemerintah desa pernah melepas bibit ikan garing di hulu air terjun. Tujuannya supaya ikan bisa ditangkap oleh masyarakat. Dan ternyata sampai sekarang sisa ikan masih banyak, bahkan sudah besar-besar. Tuh kan, baru aku bilang, Kevin dapat ikan garing lumayan besar tuh. Awas Vin, jangan sampai lepas ikannya. Segera masukkan ke keranjang. Ikan ini kita bawa ke kakak, supaya dimasak dan kita makan bareng-bareng. Hihihi. Ayo, Riko, tambah lagi kayu bakarnya supaya apinya tetap menyala. Masakan kami ini walau sederhana, tapi rasanya dijamin istimewa deh. Nih, catat bumbunya. Ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat hijau, jeruk nipis, dan garam. Bahan utamanya tentunya ikan garing yang sudah dicuci bersih. Dan ini dia kesukaanku, jengkol. Pertama, kita goreng dulu ikan garingnya, biar Kevin yang bertugas menggoreng ikan. Supaya rasanya lebih gurih, goreng ikan garing sampai kering ya, Vin. Sementara aku dan Tony bertugas memanggang jengkol. Aroma jengkol panggang itu memang tidak ada duanya. Sekarang kita lihat kakak menyiapkan bumbunya yuk. Sepertinya kakak lebih tertarik pakai cabai hijau nih. Tinggal sesuai selera saja ya teman. Mau pakai cabai hijau atau merah? Ulek cabai hijau dengan tambahan garam. Kalau sudah halus, kemudian ulek bawang merah. Tambahkan irisan tomat hijau. Kemudian pukul atau geprek jengkol yang sudah kita panggang tadi. Kata kakak, supaya aroma jengkolnya jadi terasa di bumbu. Kalau sudah semua, tinggal goreng deh bumbunya. Masukkan ikan garing yang sudah digoreng. Aduk sampai bumbu terlihat matang. Aromanya bikin tambah lapar saja nih. Sudah matang tuh, yuk tinggal dihidangkan. Gampang kan membuatnya? Bukan masakan Minang namanya kalau tidak pedas dan banyak bumbu. Ikan garing cabai hijau menjadi menu khas di rumah untuk lauk makan sehari-hari. Yuk, sekarang saatnya kita makan. Selamat makan ya teman. Nikmatnya makan bersama. Apalagi masakan yang kita makan hasil masak sendiri. Jadi 2 kali lipat enaknya. Kakak emang juara diajarin kita masak. Makasih ya kak.